Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil Kita bahas yuk. islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak di rumah? Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker ketika akan keluar, dan juga jaga kebersihan. Yang pertama, kita ngomong-ngomong tentang Nabi Muhammad nih ya, yang sudah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang. Nah, sebelum adanya Islam, bagaimana sih keadaan masyarakat Arab pada saat itu? Nah, mari kita belajar bersama. Sebelum peradaban Islam dimulai, masyarakat bangsa Arab sudah mengalami kehidupan politik loh. Tidak hanya politik, tetapi juga ada sosial, ekonomi, seni, dan juga kepercayaan yang sudah mereka anut sebelum adanya Nabi Muhammad. Walaupun hal itu masih sangat sederhana. Yang pertama, kita akan membahas keadaan politik. Nah, bagaimana sih kondisi politik bangsa Arab sebelum adanya Islam? Kondisi politik ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, yaitu interaksi antara dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Sedangkan yang kedua, yaitu persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Nah, persaingan dan interaksi ini mempengaruhi dari sifat, mempengaruhi karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Arab. Bangsa Arab sendiri terdiri dari beberapa suku, di mana anggota suku ini sangat fanatik kepada pemimpinnya. Jadi, mereka itu sangat loyal, sangat membela pemimpinnya, tapi secara berlebihan, sehingga apa yang dikatakan oleh pemimpin, maka mereka juga akan mengikutinya. Selanjutnya, bangsa Arab juga memiliki beberapa kerajaan loh sebelum adanya Islam. Di antaranya yaitu Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban, Kerajaan Sabak, Kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hirah, Kerajaan Ghosan, dan Kerajaan Hijaz. Nah, yang kedua, kita akan membahas bagaimana kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum adanya Islam. Di sini, kondisi ekonomi kita bagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu kondisi ekonomi masyarakat perkotaan, dan yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat pedalaman atau bisa disebut sebagai Baduy. Nah, di sini masyarakat perkotaan umumnya lebih condong kepada sektor perdagangan, sedangkan masyarakat Baduy atau pedalaman lebih condong kepada sektor peternakan dan juga pertanian. Nah, Mekah memiliki pusat perdagangan yaitu namanya Ukas, Mijanah, dan juga Zul Majas. Fungsi dari pusat perdagangan ini tidak hanya sebagai tempat untuk jual beli barang atau tukar menukar barang, tapi tiga tempat ini juga berfungsi untuk pertemuan para sastrawan,
para penyair, dan juga para orator. Nah, di Mekah, dalam hal ekonomi ini, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab. Termasuk Mekah juga sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi oleh sistem riba ini. Jadi, sebelum adanya Islam, masyarakat Mekah ini benar-benar jahiliyah atau mereka benar-benar bodoh. Tapi bodoh itu karena bukan bodoh yang tidak memiliki intelektual, tapi bodoh dalam hal akhlak ataupun hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian transportasi yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk saling bertukar barang atau memobilisasi barang perdagangan mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang sangat bisa diandalkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kondisi sosial masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Yang pertama, di masyarakat Arab sudah memiliki tokoh-tokoh ahli syair pada zaman itu. Nah, ini ada beberapa tokoh yang sangat terkenal pada saat itu, yaitu Muhalhil bin Robi'ah, At-Taqlibi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Robi'ah, Atarah bin Shaddad, Nabillah Ad-Dibani, Asya bin Qais, dan banyak lagi lainnya. Selain ada tokoh-tokoh ahli syair, pada masa itu bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa atau masyarakat yang sangat pemberani, punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan, alam punya ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri, dan martabat. Masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Jadi, masyarakat pada zaman ini bukan masyarakat yang jahiliyah tentang sikapnya atau tentang intelektualnya, tetapi masyarakat yang jahiliyah terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, yaitu seperti minum minuman khamar, berjudi, berzina, dan merampok. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi yaitu mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Jadi, kalau ada anak perempuan yang baru lahir, mereka langsung menguburnya. Menurut mereka, anak laki-lakilah yang paling terhormat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas bagaimana sih kepercayaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Nah, di sini kalian sudah pasti tahu bahwasanya masyarakat Arab menyembah berhala sebelum adanya Nabi Muhammad turun atau sebelum adanya Nabi Muhammad lahir. Nah, sebenarnya ketika pada saat Nabi Ibrahim itu sudah mengajarkan agama Tuhan, tetapi di sini namanya belum agama Islam. Nabi Ibrahim mengajarkan kepercayaan menyembah kepada Allah. Jadi ibadah mereka ya ibadah iman. Mereka sudah memiliki kepercayaan bahwa kita yang menciptakan kita adalah Allah, Tuhan kita adalah Allah, tetapi belum ada seperti sholat, haji, dan yang lainnya. Nah, kenapa sih Bu, kok mereka bisa menyembah berhala? Nah, di sini penyembahan berhala berawal dari sejak kala satu pembesar suku Huza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Huzai. Amir ini pergi ke Syam, Syria. Dia tertarik ketika melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Maka Amir tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktikannya kepada masyarakat Arab. Nah, sebelumnya Bu Guru sudah jelaskan bahwasanya sifat atau karakteristik dari masyarakat Arab ini adalah sangat loyal kepada pemimpinnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya, mereka akan menurut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya Amir bin Lu'ay ingin mempelajari dan mempraktekannya. Berarti Amir bin Lu'ay ini pasti akan memerintahkan kepada masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Nah, selanjutnya untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay
meminta sebuah berhala dari suku Amaliyah sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi, sebenarnya masyarakat Makkah itu sudah percaya bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan. Tetapi mereka percaya bila ada perantara seperti berhala atau seperti patung-patung, mereka percaya bahwa apa yang mereka panjatkan, apa yang mereka doakan itu bisa lebih cepat sampainya kepada Tuhan. Nah, dari sini lama-kelamaan kepercayaan mereka ini berganti kepada berhala, bukan kepada Tuhan lagi. Nah, berhala yang diminta oleh Amir bin Lu'ay tadi dari suku Amaliyah ini diberi nama Hubal. Dan Hubal ini diletakkan di dekat Ka'bah. Dan setelah bertahun-tahun diterapkan, berhala yang ada di kota Makkah mencapai sampai 360 berhala. Dan berhala ini mengelilingi kota Makkah. Sehingga di keliling kota Makkah itu banyak sekali patung-patung berhala yang diletakkan oleh masyarakat Arab. Ketika musim haji juga banyak masyarakat Arab yang datang ke Mekah, sehingga tradisi berhala ini juga bisa mempengaruhi masyarakat-masyarakat Arab yang lain datang ke Mekah, sehingga budaya berhala semakin menyebar ke Jazirah Arab. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum adanya peradaban Islam dan sebelum Nabi Muhammad lahir. Sekarang kita bisa simpulkan bahwasanya masyarakat Arab ini tidak jahiliyah terhadap ilmu. Buktinya mereka sudah memiliki banyak sekali tokoh-tokoh sastrawan, tokoh-tokoh ahli penyair, dan juga banyak sekali orang-orang kaya di mana mereka pasti juga memiliki ilmu berbisnis dan berjual beli. Nah, setelah kita mempelajari kondisi masyarakat Arab pra-Islam, kalian pasti penasaran lagi nih, bagaimana sih Bu kondisi masyarakat Arab setelah adanya Nabi Muhammad, setelah lahirnya Nabi Muhammad, dan setelah peradaban Islam. Nah, untuk pelajaran yang ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita selesaikan dulu, kita akhiri dulu belajar kita. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Dan jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya ke Bu Guru ya. Juga untuk baik, sampai di sini saja. Kita belajar. Bila Bu Mari Guru kita ada berdoa salah, mohon bersama-sama dimaafkan. dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Drop it.